Setelah kembali ke rumah leluhur keluarga Gibson, Kaisar Lee muncul dan mencoba menekan anggota keluarga Gibson untuk mendapatkan metode rahasia tinju gerbang surga. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dan langsung saja, bersama gameplay ini, inilah kisah sang pelatih kepala chapter 5134 sampai 5138. Chapter 5134. Harvey York tampak tenang dan berkata dengan ringan, "Bukankah tinju gerbang surga sudah diturunkan dari keluarga Gibson sejak zaman kuno? Kapan itu menjadi teknik milik keluarga Lowe?" Alani Carlson berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tinju gerbang surga memang diturunkan dari keluarga Gibson, tapi apa yang keluarga Gibson kuasai hanyalah metode pelatihan horizontalnya saja. Tetapi menurut rumor, keluarga Lowe memiliki teknik kultivasi mental dari tinju gerbang surga, tetapi tidak pernah muncul di dunia ini selama 100 tahun. Dan sekarang, tetua Gibson benar-benar berlatih tinju gerbang surga yang bisa menyatukan keduanya secara sempurna. Itu benar-benar menyelesaikan kutukan atas kematian setelah berusia 60 tahun dan juga masalah kelumpuhan. Jelas, dia mengetahui inti dari tinju gerbang surga. Ini juga berarti bahwa di dalam gerbang surga, posisi keluarga Gibson akan meroket. Begitu tetua Gibson berhasil menyatukan kekuatan fisik dan mental dari tinju gerbang surga, maka dia pasti akan menjadi generasi Dewa Perang. Dan tentu saja dia akan menjadi generasi kepala sekte berikutnya. Itulah mengapa keluarga Bowie dan keluarga Lowe, yang ingin berada di posisi teratas, tidak sabar untuk mengambil tindakan dan tanggung jawab seperti itu." Harvey York melirik Rahel Hardy dan melihatnya mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Alani Carlson adalah benar. Dia berkata dengan ringan, "Jika kejahatan kuil Gibson hanya ini, maka seluruh gerbang surga akan memberiku laporan tentang ini." Dia tidak mengatakan bahwa apa yang disebut metode pengkondisian nafas batin tinju gerbang surga diberikan olehnya sendiri. Harvey York segera memerintahkan seseorang untuk menempatkan kepala kuil Gibson di aula rumah leluhur keluarga Gibson. Kemudian kelompok itu menggeledah seluruh rumah leluhur keluarga Gibson. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menemukan anggota keluarga Gibson yang menggigil kedinginan di kandang babi di sudut rumah leluhur. Mereka semua dipaksa menelan bubuk pelemah tulang, dan masing-masing dilumuri darah anjing hitam. Beberapa di antara mereka memiliki luka cambuk di tubuhnya. Jelas mereka disiksa saat diinterogasi. Alani Carlson tampak gugup, dan dengan cepat bergegas ke pria dan wanita parubaya di depan kerumunan, dan berkata dengan cepat, kakak kedua, kamu belum mengatakan apa-apa kan? Kamu belum mengungkapkan rahasia pengkondisian napas kan?" Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah oriental sangat mirip dengan kuil Gibson. Setelah melihat beberapa informasi sebelumnya, Harvey York dapat mengetahui bahwa orang itu adalah putra tertua kuil Gibson. Dia adalah Lance Gibson, orang yang bertanggung jawab atas keluarga. Wanita di sebelahnya yang beberapa tahun lebih muda seharusnya adalah putri kedua kuil Gibson, Clover Gibson. Pada saat ini, Lance Gibson melirik Alani Carlson tanpa sadar, lalu membeku sejenak, dan berkata, "Alani, cepat pergi. Tempat ini bukan untuk kamu datangi. Tempat ini adalah lautan pedang dan api saat ini. Jika kamu tidak segera pergi, kamu akan berakhir dalam situasi yang sama seperti kami." Pada saat ini, Lance Gibson memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Awalnya, keluarga Gibson masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi itu karena kuil Gibson mematuhi apa yang disebut aturan sekte dan percaya pada para tetua dan master sekte. Tapi apa hasilnya? Semua keturunan langsung dari keluarga Gibson telah menelan bubuk pelemah tulang. Setelah kematian kuil Gibson, mereka semua sangat menderita. Lance Gibson diinterogasi beberapa kali, jika bukan karena ketekunannya seni bela diri, dia mungkin akan berlutut sejak lama. Tapi dengan kondisi seperti ini, berlumuran darah anjing hitam dan ditempatkan di kandang babi, ini juga merupakan penghinaan besar kepada keluarga Gibson. Audrey Sidu yang berada di samping berkata dengan lembut, "Alani, aku dengar kamu juga memiliki cukup kemampuan di negara pulau. Cepat dan rebut kembali tubuh ayahku. Tidak peduli apa, biarkan ayahku dikuburkan untuk keselamatannya. Ayah adalah seorang pahlawan, bagaimana dia bisa diperlakukan seperti ini?" Lance Gibson di samping berkata dengan dingin, "Apakah dia bisa dikuburkan? Karena dia bersikap lunak untuk sementara waktu, kita semua akhirnya akan mati. Kita semua sama. Semuanya akan diberi makan kepada anjing hutan." Chapter 5135. Mendengar percakapan antara keduanya, Alani Carlson mengangkat dadanya dan berkata, "Kakak pertama, kakak kedua, jangan khawatir. Aku sudah membawa kepala tetua Gibson ke sini. Aku juga membawa beberapa pengawal negara pulau yang kuat kali ini. Tuan Shinosuke Yamamoto ini juga seorang raja tentara. Dengan dia yang bertanggung jawab atas keluarga Gibson, tidak akan ada yang berani membuat masalah." Mendengar kata-kata Alani Carlson, Lance Gibson dan Clover Gibson sedikit terkejut. Yang satu dikejutkan dengan kekuatan Alani Carlson saat ini, dan yang satu lagi heboh karena jasad ayahnya sudah dipulangkan. Anggota keluarga Gibson lainnya juga melihat ekspresi gembira Alani Carlson saat ini. Keluarga Gibson sekarang tanpa kepala rumah. Dengan kembalinya Alani Carlson, segalanya akan berbeda. Lebih-lebih lagi, Alani Carlson juga membawa pengawal dari negara pulau yang kuat. Itu akan lebih meyakinkan. "Oh ya, perkenalkan.
Alani Carlson memandang Harvey York lagi setelah menerima pujian, kemudian berkata, "Dia adalah Harvey York, Tuan Muda York dari Golden Sands. Dia adalah saudara angkat tetua Gibson." Jelas, Alani Carlson sudah mengetahui identitas Harvey York di perjalanan. Mendengar kata-kata Alani Carlson, Lance Gibson tertegun sejenak, lalu berdiri dengan tiba-tiba, menunjuk Harvey York dan berkata, "Jadi, kamu bajing. Ayahku berakhir seperti ini, karena kamu sudah melenyapkan tetua sekte luar. Kamulah yang sudah bersalah." Clover Gibson tertegun sejenak, sambil mengingat deskripsi ayahnya tentang Harvey York. Dia memandang Harvey York dari atas ke bawah saat ini, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Pada saat ini, Harvey York tidak membantah apapun, tetapi menghela nafas dan berkata, "Jangan khawatir. Kakak Gibson pasti akan mendapatkan penjelasan. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Gibson. Tidak ada yang bisa menyentuh ayahku." Lance Gibson tampak tidak senang, dan berkata, "Jika bukan karena Alani Carlson, mayat ayahku tidak akan pernah dibawa kembali. Bisakah kamu melakukan hal seperti itu? Kamu tidak akan bisa. Kenapa kamu masih berbicara omong kosong di sini?" Mendengar ini, anggota keluarga Gibson lainnya memandang Harvey York dengan kebencian. Sekarang mereka telah menelan bubuk pelemah tulang, mereka tidak berani melawan gerbang surga, tetapi mereka sangat membenci Harvey York. Dalam persepsi sebagian besar anggota keluarga Gibson, Harvey York adalah pelakunya. Jika bukan karena Harvey York, mereka masih akan bersenang-senang dan menikmati kemakmuran dan kekayaan. Karena bajing Harvey York itulah, mereka semua jatuh ke dalam situasi di mana hidup lebih buruk daripada kematian. Tapi semuanya berbeda sekarang, Alani Carlson sudah kembali. Mereka setidaknya bisa menjalani kehidupan yang layak. Sekelompok anggota keluarga Gibson berdiri dengan gemetar saat ini. Lance Gibson berkata dengan suara yang dalam, "Alani, kali ini terserah padamu. Masih ada 5 hari untuk efek bubuk pelemah tulang. Tunggu sampai 7 hari pertama setelah kematian ayahku. Mari kita bergabung untuk mendapatkan keadilan." Dari awal hingga akhir, Lance Gibson tidak pernah menatap Harvey York lagi. Dan anggota keluarga Gibson lainnya juga bersiap-siap. Mereka akan menunggu sampai khasiat bubuk pelemah tulang berlalu, dan melihat siapa yang akan takut pada siapa. "Kakak, apakah kalian tidak mengingat kata-kataku? Seperti yang aku katakan sebelumnya. Kecuali jika kamu memberitahukan rahasia itu, jika tidak, kamu harus tidur di kandang babi. Apakah kamu masih tidak mengerti? Atau kamu berpura-pura di sini? Atau, menurutmu aku tidak berani melenyapkan siapapun?" Pada saat ini, suara aneh dengan aura yang jahat datang, yang secara langsung menyebabkan kulit sekelompok anggota keluarga Gibson berubah. Chapter 5136. Harvey York, Alani Carlson dan rombongannya melihat ke arah datangnya suara secara bersamaan. Langkah kaki datang terdengar dari arah pintu, dan kemudian seusin pria berjubah seni bela diri muncul dari sana. Mereka dipimpin oleh seorang pria yang sedang memegang bola kekuatan pergelangan tangan di tangannya. Mereka semua terlihat sangat sombong dan mendominasi. Dilihat dari garis ototnya, orang ini juga telah mencapai level tertentu. Sederhananya, dia adalah seorang karakter. Dan pria dan wanita di belakangnya juga memancarkan aura yang kuat, jelas mereka semua adalah praktisi seni bela diri. Kaiser Lee. Saat Lance Gibson melihat sekelompok orang ini muncul, ekspresi kebencian muncul di wajahnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Jelas dia tahu bahwa dirinya yang telah kehilangan kekuatannya, tidak memiliki apapun di depan karakter seperti Kaiser Lee. Itu karena orang seperti Kaiser Lee sangat kuat dan sangat kejam. Jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan menjadi lebih sengsara. Melihat adegan ini, Alani Carlson melambaikan tangannya, dan pengawal pulau di belakangnya segera memblokir jalan di depan anggota keluarga Gibson. Hal ini membuat anggota keluarga Gibson merasa sedikit lebih santai. Namun, setelah Kaiser Lee dengan santai melirik orang-orang dari negara pulau ini, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kakak, ada apa? Setelah menemukan beberapa penduduk pulau untuk menjadi pengawal, apakah kamu merasa bahwa kamu dapat melawan gerbang surga? Biar ku beritahu. Bajing tua kuil Gibson sudah melakukan kejahatan serius. Dia sudah mencuri metode rahasia keluarga Lowe. Dia harus diberikan pada anjing hutan. Meskipun aku pernah menjadi murid Tuan Sidu dan mempelajari tinju gerbang surga, memakan makanan, dan mengambil uangmu. Tapi, aku masih punya hati nurani. Itulah mengapa aku memilih untuk melenyapkan kerabatku dengan cara yang baik. Aku tidak bisa seperti kalian yang tidak tahu di mana keadilan dan kebenaran." Pada saat ini, Kaiser Lee terlihat menunjukkan sikap seolah-olah dia adalah orang yang sangat baik. "Dari lubuk hatiku, aku tidak senang dengan pencurian yang dilakukan oleh kuil Gibson. Jadi, aku memintamu untuk segera mengeluarkan metode yang dicuri oleh kuil Gibson. Cepat, serahkan padaku. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan rasa hormat yang pantas kamu dapatkan. Meskipun basis kultivasimu pasti akan dihapuskan. Tapi setidaknya kamu bisa menikmati kekayaan seumur hidupmu. Ayo, jangan buang-buang tenaga lagi. Cepat dan serahkan padaku. Kalau tidak, saat aku marah, konsekuensinya akan lebih serius." Setelah mengatakan itu, Kaiser Lee menghantam karung pasir hingga membuatnya pecah, dan pasir di dalamnya mengalir keluar. Di masa lalu, dia tidak dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat atas di keluarga Gibson.
Tapi saat ini, menghadapi anggota keluarga Gibson yang telah menelan bubuk pelemah tulang, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Pada saat ini, Clover Gibson hanya bisa berkata, "Kaisar Lee, keluarga kami memperlakukanmu dengan baik, tetapi mengapa kamu melakukan ini kepada kami?" Sebagai mantan murid Quill Gibson, sangat tidak pantas untuk melakukan hal seperti itu sekarang. Cek. Kakak senior kedua, apa yang kamu katakan? Kaisar Lee memiliki senyum penuh penghinaan di wajahnya. Aku akan melakukan hal seperti itu demi keluarga Gibson. Jika tidak, atas kejahatan Quill Gibson yang sudah mencuri metode itu, kalian semua seharusnya dipenggal langsung kan? Ngomong-ngomong, saat Quill Gibson mengajariku tinju gerbang surga, dia menyembunyikan 3 tinju terakhir. Keluarkan hari ini dan serahkan padaku. Aku berjanji bahwa di masa depan, tinju gerbang surgamu akan menjadi yang terdepan. Chapter 5137. Apakah kamu mendengarnya? Kakak senior sudah berusaha keras membantumu. Jadi tolong jangan bodoh. Jika bukan karena kakak senior yang berbicara baik tentangmu, kalian semua akan dibunuh oleh orang-orang dari Balai Penegakan Hukum. Cepat keluarkan teknik itu dan 3 pukulan terakhir itu. Ini bisa dianggap sebagai penebusanmu. Sekelompok master hebat yang mengikuti di belakang Kaisar Lee, semuanya berteriak pada saat ini untuk mengintimidasi anak-anak dari keluarga Gibson. Menurut rumor, setelah menguasai teknik kultivasi jiwa dari tinju gerbang surga, mereka bisa menjadi generasi dewa perang. Metode mental semacam ini terlalu menggoda bagi mereka yang berlatih seni bela diri. Lagi pula, jika seseorang bisa menjadi generasi dewa perang, maka mereka dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Adapun bagaimana orang-orang ini pernah menjadi anggota keluarga Gibson, dan bagaimana keluarga Gibson menyayangi mereka, orang-orang ini sudah lupa semuanya. Lagi pula, saat ini, orang tidak akan bunuh diri demi diri mereka. Lance Gibson, Clover Gibson, dan yang lainnya menggertakkan gigi, jelas-jelas mereka sangat marah atas perilaku Kaisar Lee dan kelompoknya. Tetapi pada saat ini, mereka tidak berani melawan baik karena sudah menelan bubuk pelemah tulang. Sebelum Harvey York melakukan sesuatu, Alani Carlson melangkah maju pada saat ini. Dia menatap ke depan, dan berkata dengan ekspresi dingin. Kaisar Lee, orang bodoh yang sudah melupakan leluhurnya. Apakah kamu masih menginginkan metode pengkondisian nafas batin dan manual tinju gerbang surga? Kamu hanya bermimpi. Meskipun ada, itu tidak akan mungkin untuk jatuh ke tanganmu. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Kaisar Lee tertegun sejenak, lalu menatap Alani Carlson dari atas ke bawah, dan berkata, "Aku kira siapa? Ternyata, mantan putri angkat Quill Gibson. Orang yang pergi ke negara pulau untuk mengakui penduduk pulau itu sebagai ayahnya. Kenapa? Apakah dengan mengenal beberapa orang dari negara kepulauan, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan? Apakah kamu tahu, apa konsekuensi dari mengucapkan kata-kata ini di sini?" Alani Carlson berkata dengan tenang. "Apapun yang terjadi, aku akan memberikan keadilan kepada tetua Gibson hari ini. Di belakangku bukan hanya keluarga Yamamoto yang tak tertandingi dari negara pulau, tetapi juga divisi peradaban aliansi dunia. Perilakumu adalah kasus khusus pelanggaran peradaban. Itu adalah tindakan yang ditolak oleh seluruh dunia." Kaisar Lee tertegun sejenak, dan senyumnya berangsur-angsur mereda. Keluarga Yamamoto, salah satu dari 5 keluarga kerajaan di negara pulau. Divisi peradaban aliansi dunia. Sepupu kecil, jika kamu ingin terlihat menakutkan, bawakan sesuatu yang berguna. Kamu menggunakan orang-orang dari negara pulau untuk mengintimidasiku, itu tidak akan berguna. Jika kamu memiliki kemampuan, katakan padaku persahabatan macam apa yang kamu miliki dengan keluarga Lowe dan apa hubunganmu dengan keluarga Bowie. Karena di gerbang surga saat ini, keluarga Lowe dan keluarga Bowie lah memiliki keputusan akhir. Tidak sia-sia mengatakan bahwa gerbang air negara pulau adalah kentut. Tapi aku berbeda. Aku Kapten Balai Penegakan Hukum Gerbang Surga, aku dari keluarga Lowe, kerabat Derek Lowe. Kami adalah sepupu. Dengan hubungan ini, membunuh orang kecil sepertimu tidak berbeda dengan membunuh seekor semut. Jadi, sebaiknya kamu menyingkir. Jika tidak, kamu yang akan mati pertama kali. Setelah dia selesai berbicara, Kaisar Lee memandang Lance Gibson dengan penuh kemenangan, dan berkata, "Kakak senior, aku memiliki kesabaran yang buruk. Cepat dan serahkan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bertindak kurang ajar kepadamu." Karena itu, mata Kaisar Lee menyapu kerabat perempuan keluarga Gibson dengan makna yang dalam. Apalagi saat matanya jatuh pada Clover Gibson yang anggun, dia langsung terlihat tersenyum dengan penuh nafsu. Adegan ini membuat keluarga Gibson semakin sedih dan marah. Dibuli oleh pengkhianat jauh lebih sedih dan marah daripada dibuli oleh lawan. Chapter 5138. Oke, berhenti bicara omong kosong. Pada saat ini, Harvey York, yang telah menonton, berbicara dengan ringan. Tidak ada metode pengondisian nafas batin, dan tidak ada tinju gerbang surga. Dan kamu, sebagai mantan murid keluarga Gibson, belajar dari keluarga Gibson, makan dari keluarga Gibson, menggunakan keluarga Gibson. Sekarang kamu berani menghina kepala keluarga Gibson, kamu harus menghapus kultivasimu sendiri. Juga, mulai sekarang kamu pergi ke aula berkabung Quill Gibson untuk berlutut selama 7 hari. Kaisar Lee memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan mencibir. Wah, orang macam apa dirimu? Apa yang terjadi akhir-akhir ini?
Bisakah seekor kucing atau anjing datang dan berpura-pura di depanku? Menyuruhku pergi ke aula berkabung tetua Gibson untuk berlutut sampai 7 pertama. Kepala bajing kuil Gibson itu masih tergantung di gerbang kota. Haruskah aku berlutut di depan peti mati yang kosong? Sangat membosankan. Lenyapkan anak ini. Dan biarkan Lance Gibson dan Clover Gibson tahu betapa baiknya kita. Mendengar kata-kata Casterly, semua orang di belakangnya segera bersiap melangkah maju untuk memberi pelajaran pada Harvey York. Kamu sangat sombong. Alani Carlson maju selangkah dan melambaikan tangannya. Beberapa pengawal segera menunjukkan ekspresi yang dalam. Sekarang bukan waktunya untuk takut menyebabkan masalah. Tapi untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga Gibson, dia harus mengambil tindakan ini. Inosuke Yamamoto jelas memahami ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa pada saat ini. Melihat bahwa kedua belah pihak saling berhadapan, kemungkinan pertarungan akan segera terjadi. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dan sebuah karung ditendang ke halaman. Setelah beberapa putaran, ia mendarat tepat samping Harvey York dan Casterly. Casterly meliriknya tanpa sadar, dan pada saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba membeku. Ekspresinya seperti sedang makan kotoran dengan mulut yang menganga lebar untuk waktu yang lama. Orang yang keluar dari karung tersebut adalah Derek Lowe. Pada saat ini, tangan Derek Lowe tidak hanya patah, tetapi dia juga kehilangan kakinya. Tubuhnya sendiri terlihat memar dan sangat menyedihkan. Saat Derek Lowe melihat Harvey York dan rombongannya, dia langsung bersujud dan berkata, "Lepasnya nyawaku, aku mohon. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya tahu bahwa tetua Gibson mati mendadak setelah dituduh melakukan pencurian metode rahasia itu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi selain itu. Meskipun aku adalah orang dari aula penegakan hukum atau keluarga Lowe, aku hanya seorang pria kecil. Bagaimana mungkin aku tahu tentang peristiwa sebesar itu?" Derek Lowe yang sebelumnya terlihat sangat kuat, kini memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Meskipun Rahel Hardy dan rombongannya tidak pandai bertanya, penduduk pulau pandai dalam hal itu. Dalam perjalanan ke sini, Harvey York dengan santai meminjam 2 orang dari Alani Carlson untuk membantunya untuk menginterogasinya. Sekarang Derek Lowe telah benar-benar pingsan. Pada saat ini, Rahel Hardy dan rombongannya muncul. Di antara kerumunan, 2 penduduk pulau yang mengenakan sarung tangan putih berlumuran darah sangat menarik perhatian. Adegan ini membuat Casterly dan rombongannya gemetar, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Penduduk pulau. Derek Lowe sudah mendapatkan siksaan. Jadi, apakah benar kuil Gibson ada di peti mati di aula berkabung? Mantan putri angkat kuil Gibson ini begitu sombong dan tidak takut dengan keluarga Lowe. Pada saat ini, Rahel Hardy berjalan cepat ke sisi Harvey York dan berbisik. Telah dikonfirmasi, Derek Lowe memang orang luar. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang urusan tingkat tinggi. Mengerti. Harvey York mengangguk ringan, berbalik untuk pergi keluar, dan tidak tertarik untuk bertanya lebih banyak kepada Derek Lowe.